Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik menyambut era 5G. Pak Denny, apakah saat ini sudah ada layanan 5G saat ini atau masih belum? Masih baru dipersiapkan oleh para operator? Ada. Sudah Jadi ada. 3 operator sudah memberikan layanan dan sudah melalui tes uji layak operasi. Yang terakhir Excel minggu lalu ya, kemudian Telkomsel dan Indosat itu sekitar bulan lalu, Pak Primus. Artinya dan kalau itu tidak hanya di Jakarta ya. Artinya kalau kita menjadi menjadi pelangganan Telkomsel atau Indosat atau Excel Axiata itu sudah bisa menggunakan 5G? Ada, tapi baru spot-spot tertentu, Pak. Hanya lokasi-lokasi tertentu. Kalau di Jakarta? Nah, jadi belum ada. Contohnya mungkin Jakarta tuh di SCBD, kemudian di Pondok Indah ya, di beberapa lokasi yang memang disiapkan oleh operator ya. Kalau di Monas juga di daerah putaran Istana juga ada, dan di daerah SCBD ada. Kelapa Gading kalau saya ada juga. Nah, itu memang syarat ponsel juga harus, kalau ponsel atau dia TV komputer, dia harus kompatibel untuk bisa menangkap 5G, kan begitu Pak ya? Betul, jadi smartphone 5G saat ini sudah ada, Pak, sudah ada yang 5G dan harganya terjangkau, Pak. Iya. Iya. Jadi bahkan sampai ada harga sampai 2-3 juta sudah ada handphone 5G di Indonesia ini. Iya. Kemudian tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana 5 aspek kebijakan menjadi ukuran kesiapan 5G. Dan tadi Pak Mirza address tentang bagaimana penataan spektrum frekuensi radio agar para operator itu bisa mendapatkannya, bisa berperan serta. Ini bagaimana penataannya? Baik Pak, Bang Primus. Jadi kalau dari sisi spektrum, saat ini Indonesia punya sekitar 735 MHz Pak ya, yang digunakan baik untuk 2G, 3G, 4G, bahkan untuk 5G Pak ya. Nah, dan terakhir ada kami lelang tahun ini 30 MHz, ya, alhamdulillah nambah 30 MHz ya. Kami menatanya seperti ini Pak. Jadi Pak Bang Primus ada 3 segmen ya, spektrum. Yang satu namanya coverage band Pak. Nah, yang ini untuk coverage, untuk jangkauan ya, di bawah 1 GHz. Nah, dan kita ada punya frekuensi 900, 8,5. Dan yang menarik ini adalah salah satu yang namanya digital dividend yang alhamdulillah karena berkat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak ya, kita juga berharap mudah-mudahan proses digitalisasi ini lancar. Kalau frekuensi 700 MHz ini kita bisa manfaatkan Pak, bisa kita dapatkan layanan 5G sampai ke daerah Pak Primus. Ya ini menarik gitu ya. Dan kedudukan dengan umum. Kemudian tidak cukup itu saja ya, nanti kita juga sedang siapkan yang capacity band Pak, yang di frekuensi menengah, ada di 2,6, 3,5 GHz. Saat ini masih digunakan oleh satelit Pak Primus ya. Tetapi kami sudah berdiskusi dan mempersiapkan bisa menyediakan dalam waktu tidak terlalu lama. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan ya, mudah-mudahan bisa kita siapkan. Kemudian yang terakhir ada millimeter wave Pak, di band 26 GB, 28 GB ya. Yang 28 GB memang kita harus hati-hati dengan satelit yang high traffic satelit. 26 GB untuk millimeter wave. Yang kecil Pak, bahkan mungkin istilahnya mungkin seperti tiang atau utilities yang diperlukan. Nah itu semua setiap operator memerlukan Pak Bagus ya, semua spektrum tadi, dan kami juga sudah menyiapkan dan Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana semua operator tuh bisa memanfaatkan policy untuk spektrum sharing Pak. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa, kalau kompetisi tetap dijaga, tetapi untuk untuk memudahkan efisiensi bisa dilakukan sharing atau kerjasama infrastruktur maupun kerjasama spektrum. Itu kapan selesai semua lelang-lelang itu Pak?
Kami berharap sih Pak, mudah-mudahan 1-2 tahun selesai Pak, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Ya. Mohon doanya nih Pak. Iya. Kemudian rencana ke depan dalam master plan-nya Kominfo, kapan sudah bisa 100% 5G Pak? Dari sisi kesiapan ya? Kalau kesiapan 5G, jadi tahun ini kami berusaha merumuskan roadmap-nya dulu Pak. Roadmap yang tadi dari 5 aspek tadi, jadi dari sisi spektrum, tapi yang juga menarik adalah dari sisi kompetisi Pak, bisnisnya ya. Karena 5G ini akan mengubah tatanan kompetisinya ya. Jadi kita punya berapa operator, nanti jadi berapa operator ini akan sangat menentukan tidak hanya dari sisi spektrum. Kemudian tadi seperti kami katakan fiberisasi dari Pak Merja. Kami perlu kolaborasi Pak dengan teman-teman pemerintah daerah karena memang isu perizinan dan isu kemudahan dalam berusaha dalam pengenalan fiber optik maupun menara ini menjadi salah satu part kunci. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan landasan bagi kami untuk mempercepat proses tersebut Pak. Jadi kita juga tidak mau Pak nanti 5G rasa 2G kan Pak ya. Iya. Ini semua harus kita siapkan baik dari sisi fiberisasinya, fiber optik backbone-nya maupun di aksesnya. Nah ini dan tidak lupa ada 2 sisi tadi, sisi regulasi sudah kami siapkan, aplikasi use case dan SDM Pak. Iya. Ya, jangan sampai ya 5G digunakan hanya untuk katakanlah yang hal-hal yang kurang produktif. Iya, betul. Ini yang kita sedang siapkan dan kami Kominfo mempunyai program digital talent ya, yang akademi yang kita juga berusaha berkolaborasi dengan stakeholder global maupun nasional untuk meningkatkan talent kita Pak, untuk siap di era 5G maupun pendukung lainnya. Saya kembali ke infrastruktur Pak. Jadi yang kami tahu selama ini pemerintah sudah beberapa tahun lalu mulai dari Telkom, pelaparing diambil alih oleh kementerian, pemerintah yang membangun mempercepat itu untuk jaringan fiber optik. Sudah seluruh Indonesia terhubung kota-kota kabupaten kalau tidak salah. Nah kemudian ini dengan 5G ditambah tidak hanya pita lebar tapi juga frekuensi seluler. Nah ini bagaimana komposisi ke depan Pak supaya kan dia menjangkau sampai ke desa-desa kan? Betul. Jadi alhamdulillah 5 tahun terakhir kita sampai kabupaten kota Pak 550-an sekian ya. Yeah. Nah tantangan kita ini sampai kecamatan Pak, kalau tadi Bapak bilang sampai desa ya. Nah kecamatan itu ribuan gitu Pak ya. Dan ini kita perlu kolaborasi bareng-bareng nanti dengan segala macam teknologi yang ada. Dan saya yakin kalau kita bersama-sama Pak, tidak hanya dengan Kominfo saja, tapi dengan operator industri ini akan terjangkau. Itu Pak mungkin targetnya kalau bisa sampai kecamatan itu luar biasa. Iya. Kemudian Pak Gusnandi. Tadi dijelaskan pita lebar sudah sampai ke kota-kota kabupaten. Sekarang berusaha supaya kecamatan dan memang bukan cuma sampai kecamatan, harus sampai desa karena ini kan pemerataan ya. Tapi mengapa di ibu kota pun itu jaringannya kok on off? Jangankan di kota kabupaten lain Pak, di DKI saja masih naik turun Pak. Ya memang itu akibat dari penggunaan data yang makin meningkat. Sebagai contoh, saya punya data yang menyebutkan bahwa kerapatan tower di negara tetangga-tetangga itu jauh lebih rapat dibandingkan di Indonesia. Indonesia itu memiliki tower dengan kerapatan 1 tower untuk 2.700 populasi. Sedangkan di negara-negara kita sudah di atas itu, bahkan ada yang di bawah 1. Ini menandakan bahwa masih dibutuhkan tambahan-tambahan layanan telekomunikasi berupa sinyal-sinyal telekomunikasi. Nah, ini berdampak positif bagi pelaku bisnis infrastruktur telekomunikasi yang ingin turut berkontribusi menyiapkan layanan 5G bagi masyarakat Indonesia, baik melalui operator telekomunikasi sebagai penyelenggaraan layanan jaringan 5G-nya, seperti dalam penyediaan infrastruktur pasif, menara-menara, aset-aset ketinggian lainnya seperti tiang-tiang, tadi juga disebutkan mengenai jaringan serat optik, dan jangan lupa juga dibutuhkan suatu pasokan ketersediaan mengenai tenaga listrik.
infrastruktur di dalam gedung dan pusat-pusat keramaian seperti stadium, transportation hubs, pasar, dan seterusnya. Di sisi lain, pelaku bisnis telekomunikasi juga ada yang ingin berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem 5G-nya dalam hal pengembangan layanan data baru, seperti IoT, Smart Office, Smart City, dan Smart Home. Jadi Pak Primus, memang dengan adanya tambahan aplikasi, kegiatan digital yang dilakukan oleh masyarakat pengguna telekomunikasi, masih dibutuhkan tambahan sinyal-sinyal ataupun BTS, sehingga tadi ada pembahasan mengenai spektrum yang memang terus ditambahkan bagi operator telekomunikasi. Jadi pada sekian tahun ke depan itu di samping pembangunan jaringan pita lebar itu menara-menara BTS itu akan gencar, Pak. Benar. Jadi sebagai contoh, kami di Aspintel bekerja mengharmonisasikan kegiatan pengembangan infrastruktur pasif menara dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah pusat melalui Kemenkominfo, Kementerian Dagri, pemerintah kota kabupaten, tentunya juga operator telekomunikasi dan asosiasi lainnya, sampai masyarakat kota. Saat ini Aspintel mewadahi 22 perusahaan dan memiliki dan mengelola sekitar 85.000 tower. Sedangkan saat ini di Indonesia tower yang sudah berdiri itu ada 95.000 sampai 100.000, di kisaran itu, karena masih ada dalam tahapan pembangunan. Jadi artinya anggota-anggota kami memang saat ini memberikan layanan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi, dan bahkan sudah ada 7 anggota yang sudah merupakan perusahaan terbuka. Nah, saya ingin sampaikan hal-hal yang bisa menjadi akselerasi dalam tahapan 5G dalam kaitannya dengan infrastruktur ini. Jadi biasanya ada tahapan tertentu yang akan dilakukan oleh para operator telekomunikasi dalam menggelar jaringan 5G, khususnya seperti yang saat ini berbasis 4G dan 3G. Jadi seperti terlihat dalam slide, ada cakupan layanan baru yang dikembangkan oleh pengusaha bisnis infrastruktur maupun menara telekomunikasi. Di mana dalam hal ini yang pertama adalah tentunya kita akan harus menyiapkan space atau tambahan-tambahan ruangan yang akan ditempatkan perangkat-perangkat 5G yang tentunya akan lebih advance, lebih besar, di mana kalau tower-tower dibutuhkan perkuatan. Juga pada saat masuk era 5G, kebutuhan power itu diperkirakan akan 3 kali lipat kebutuhannya, sehingga dibutuhkan suatu sistem manajemen yang akan nanti dibantu oleh pengusaha penyedia infrastruktur seperti menara. Dan tadi sudah dibahas mengenai pentingnya juga site fiberization. Kalau di masa lalu titik-titik BTS itu sebagian masih menggunakan jaringan radio, tapi dengan 5G sudah tidak bisa dihindari, semuanya harus melakukan koneksinya melalui fiberisasi. Dan yang terakhir juga ada keperluan bisa disebut edge computing atau end node atau edge data center, di mana pembagian processing power yang didistribusikan mendekati ke pengguna telekomunikasi. Lanjut. Nah, ini yang tadi sempat dibahas oleh Pak Denny. Lanjut. Pada suatu tahapan nanti apabila memang capacity band, ya Pak Denny tadi sebutkan, capacity band memang sudah diperlukan, itu akan ada kebutuhan yang sangat besar, kita sebutnya sebagai small cell densification, di mana tidak berupa tower-tower telekomunikasi lagi, melainkan tiang-tiang yang lebih pendek, tetapi banyak. Dan itu semua bisa misalnya dimanfaatkan menggunakan lampu-lampu jalan ataupun ketinggian-ketinggian yang ada di lain. Kemudian juga more fiberization tentunya. Itu hal-hal yang memang akan menjadi dampak
dari atau antisipasi yang harus kita lakukan untuk menggelar 5G terkait dengan penambahan titik-titik telekomunikasi, Pak Primus. Iya, Pak Mirza, tadi Anda langsung menegaskan bahwa ini kehadiran 5G disambut oleh seluruh masyarakat. Memang sekarang ini dengan pandemi COVID-19 mensyaratkan pembelajaran jarak jauh. Kita melihat bagaimana sulitnya anak-anak belajar. Bukan hanya mereka tidak punya perangkat bagi yang di perdesaan ya, tapi juga frekuensi, juga jaringan tidak ada, tidak tersambung. Yang di kota pun dia kadang-kadang drop. Nah, dengan 5G, apakah ini semua persoalan selesai? Ya, Pak Primus, memang ini satu tantangan yang bukan hal mudah. Tadi Pak Denny menyebutkan ini adalah satu teknologi yang akan men-trigger atau menjadi game changer, di mana kolaborasi jadi sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan. Apa yang dimaksud kolaborasi? Saya mulai dari akses. Kalau mau jujur, hari ini tidak satupun operator yang mempunyai sumber daya lengkap untuk bisa menggelar. Nah, dengan kolaborasi ini yang sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga dibuka kemungkinannya, yaitu dengan melakukan sharing. Satu operator punya cuman katakanlah 30 MHz, operator lain punya 30 MHz. Gabungkan bersama-sama, digunakan secara bersama-sama menjadi katakanlah sampai 100 MHz. Maka 5G yang prima akan pada level yang memang betul-betul sesuai harapan kita. Itu baru bicara akses. Ke belakangnya adalah yang menghubungkan tadi titik-titik di mana radio kita berada untuk melayani masyarakat menuju ke titik-titik sambungkan. Nah, ini kita bekerja sama dengan teman-teman dari penyelenggara jaringan fiber optik. Ada banyak, mungkin perlu kita undang juga yang namanya Abjatel, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Nah, kemudian cantolin di mana? Butuh ketinggian. Inilah yang sedang ditata oleh Pak Denny regulasinya. Tadi Pak Gusman, power kita akan lebih rapat lagi. Saya jamin hari ini tidak satupun wali kota yang senang kotanya di tower di mana-mana. Nah, apa jalan keluarnya ini semua? Teknologi butuh kerapatan tower, tapi pemerintah daerah tidak suka. Harus ada terobosan-terobosan di sini. Apa misalnya? Gedung bertingkat. Kalau Jakarta sudah banyak, kami nggak perlu tahu. Tapi izinkanlah antena kami duduk di atas gedung. Nanti Pak Gusan dia rooftop yang tadinya nggak laku, apalagi buat tidur, sekarang bisa disewain. Nah, ini semua hal yang perlu ditata. Belum lagi kalau kita bicara sampai ke daerah-daerah di mana belum ada infrastruktur apapun. Ini yang masih perlu. Lagi, apakah 5G akan menjawab? Yes. Tapi 5G yang seperti apa? 5G yang tadi, mulai akses sampai memang sesuai dengan requirement bagaimana 5G seharusnya. Ya, baik Pak. Inilah yang kita tata bersama, kita berkolaborasi. Iya, baik Pak Mirza. Pemirsa kita. Nah, yang berikutnya tentu saja pemanfaatan daripada jaringan ini. Iya, Pak Mirza, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Nanti Anda mendapat giliran pertama supaya 5G jangan sampai rasanya 2G. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.